Aku seorang mahasiswa kedokteran. Beberapa bulan yang lalu, ayahku meninggal dunia secara tiba-tiba. Tetapi, aku harus tetap melanjutkan hidup. Kuliah? Koroner akut adalah pecahnya timbunan lemak secara tiba-tiba yang menyumbat pembuluh darah di jantung. Memiliki faktor resiko yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. Yang dapat diubah seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, kebiasaan merokok, aktivitas fisik, status fisik. Sedangkan yang tidak dapat diubah meliputi umur, jenis kelamin, keturunan, hipertensi, dan diabetes mellitus. Adapun komplikasi atau penyakit lain yang dapat timbul akibat dari SKA, yang pertama adalah angin duduk, yaitu rasa nyeri dada dan sesak nafas karena jantung kekurangan oksigen. Adapun gejala-gejala dari angin duduk adalah sesak nafas pada bagian tengah dada yang menyebar sampai leher, rahang, pundak kiri dan kanan, lengan sampai punggung. Biasanya terjadi karena latihan fisik atau saat terjadinya stres. Yang kedua yaitu serangan jantung atau infrak miokard, yaitu kerusakan otot jantung karena terhambatnya pembuluh darah pada jantung. Gejalanya hampir sama dengan angin duduk namun lebih berat dan berlangsung lebih lama sehingga beberapa jam. Serangan jantung dapat menyebabkan kematian secara mendadak. Yang ketiga, gagal jantung, yaitu rusaknya pembuluh darah pada jantung sehingga jantung tidak dapat memompa darah ke bagian tubuh lainnya secara efektif. Yang keempat yaitu gangguan irama jantung. Setelah mengetahui resiko dari sindrom koroner akut, selanjutnya kita akan membahas tentang cara mendeteksi dini sindrom koroner akut. Deteksi dini ini dilakukan untuk mendeteksi faktor resiko sehingga dapat memperkirakan kejadian penyakit jantung 10 tahun ke depan. Adapun cara mendeteksinya dengan menggunakan Jakarta Cardiovascular Score dengan mengacu pada yang pertama yaitu umur. Memasuki usia tua dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami sindrom koroner akut. Yang kedua, jenis kelamin. Laki-laki memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami sindrom koroner akut. Yang ketiga, status gizi. Orang dengan berat badan berlebih atau obesitas memiliki resiko terkena sindrom koroner akut. Selanjutnya yaitu aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang kurang dapat meningkatkan resiko terkena sindrom koroner akut. Selanjutnya, tekanan darah. Tekanan darah yang tinggi beresiko lebih tinggi terkena sindrom koroner akut. Selanjutnya yaitu kebiasaan merokok. Rokok menyebabkan penebalan pada pembuluh darah sehingga pembuluh darah tersumbat. Selanjutnya penyakit diabetes mellitus. Gula dapat menyebabkan peningkatan perbandingan antara kolesterol jahat dan kolesterol baik, sehingga memicu penggumpalan darah dan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Selain itu, dapat juga dilakukan deteksi dini dengan pengecekan kadar lemak pada tubuh seperti kolesterol dan trigliserida. Terakhir, kita akan membahas tentang upaya pencegahan sindrom koroner akut. Yang pertama, mengetahui faktor risiko penyakit ini. Setelah mengetahui faktor risiko, diharapkan masyarakat dapat mengubah kebiasaan pola makan dan gaya hidup untuk kesehatan jantung, seperti berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, dan makan makanan yang sehat. Setelah itu, dapat juga dilakukan deteksi dini sindrom koroner akut. Baik adik-adik, kuliah hari ini sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, saya cukupkan kuliah pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehabis kuliah tadi, saya jadi teringat almarhum Bapak. 까맣게 잊혀진 채 살아 낡은 소매와 지친 어깨로 매일 반복된 곳에 다신 모를 뜨겁게 사랑한 기억들로 가끔 웃게 해준 희미해진 너 그리